Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Handayanti dari SMA 1 Bojongsoang. Saya mengajar pendidikan kimia kelas 11 IPA. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Setelah siswa belajar tentang kesetimbangan itu sendiri, maka yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada 4 ya, yaitu pertama pengaruh perubahan konsentrasi. Jadi umpamanya eh, ada konsentrasi yang berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan. Kemudian di sini ada pengaruh tekanan dan volume. Di sini sebenarnya terbalik ya antara pengaruh tekanan dan volume. Kalau volume diperbesar artinya tekanan diperkecil. Kalau banyak tekanan diperbesar, volume itu diperkecil. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan, bisa juga pengaruh tekanan satu dan pengaruh volume satu. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh suhu. Suhu diperbesar, bagaimana pengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Kemudian suhu diperkecil, bagaimana pengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Kemudian adalah pengaruh katalis. Di sini sebenarnya katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi mempercepat reaksi sehingga kesetimbangan bisa cepat tercapai. Kita bahas satu persatu tentang pergeseran kesetimbangan. Tentang perubahan konsentrasi. Sini jika konsentrasi salah satu reaksi atau larutan ditambah, reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut dan kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Ya. Jadi kalau salah satu bereaksi atau larutan ditambah, reaksi sistem adalah mengurangi komponen tersebut dan kesetimbangan bergeser ke arah lawan. Sebenarnya kalau kesetimbangan itu ke sebelah kiri, maka akan bergeser ke sebelah kanan. Kemudian jika konsentrasi salah satu reaksi atau larutan dikurangi, reaksi sistem adalah menambah komponen tersebut dan kesetimbangan bergeser ke diri sendiri. Jadi kalau umpamanya ada bereaksi dikurangi, maka bergeser ke arah yang dikurangi tersebut. Kemudian jika konsentrasi larutan total ditambah, volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Kemudian jika konsentrasi larutan total dikurangi, volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih besar. Itu untuk perubahan konsentrasi. Bagaimana dengan perubahan tekanan dan volume gas? Jika tekanan gas diperbesar, artinya volume gas diperkecil. Kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Ya, nanti kita bahas dengan soal-soalnya ya. Kemudian yang kedua, jika tekanan gas diperkecil, itu artinya volume gas diperbesar karena ini berbanding terbalik dengan tekanan ya. Kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih besar ya. Gitu. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contohnya. Berikutnya adalah pengaruh perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, sistem akan menurunkan suhu dan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Jadi kalau umpamanya suatu reaksi eh, eksoterm ya, kemudian suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang endoterm. Demikian juga untuk jika suhu diturunkan, maka reaksi sistem akan menaikkan suhu dan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh katalis. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa katalis mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi reaksi. Oleh karena itu, katalis mempercepat laju reaksi maju dan laju reaksi balik, sehingga mempercepat keadaan setimbang. Jadi di sini katalis hanya mempercepat keadaan kesetimbangan, namun tidak menggeser atau mengubah komposisi kesetimbangan. Ya, jadi sekali lagi, katalis tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat laju reaksi maju ataupun laju reaksi balik. Ya, demikianlah pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Assalamualaikum warahmatullahi